Bayangkan kalian punya kunci ke sebuah ruangan di mana orang-orang paling berkuasa di bumi, presiden, ilmuwan, artis, hingga pangeran, melepaskan topeng mereka dan melakukan hal yang paling menjijikan. Jeffrey Epstein bukan sekedar manusia, dia adalah sebuah sistem. Sebuah bank data hidup berisi dosa-dosa besar yang digunakan untuk menyandera tatanan dunia. Dalam pembahasan mendalam kali ini, kita tidak akan hanya bicara soal gosip atau berita permukaan. Kita akan membedah secara tuntas hingga ke akarnya. Mulai dari biodata sang monster, rahasia pulau pribadinya, daftar nama yang bikin Washington gemetar, hingga konspirasi kematiannya yang lebih aneh dari film fiksi ilmiah. Siapkan mental kalian, Sobat Anti Miskin, karena narasi ini adalah perjalanan satu arah menuju kebenaran yang tidak ingin kalian dengar. Asal-usul sang misteri. Siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Lahir 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York, dia bukan anak konglomerat. Ayahnya hanya pegawai negeri di Departemen Pertamanan. Tapi Epstein punya sesuatu yang lebih berharga dari uang, manipulasi psikologis. Epstein adalah seorang dropout perguruan tinggi, namun secara ajaib dia bisa mengajar fisika dan matematika di Dalton School, sekolah paling elit di New York. Disinilah dia mulai menjalin koneksi dengan orang tua murid yang kaya raya. Dari sana, dia melompat ke Bear Stearns, perusahaan investasi raksasa, dan hanya dalam beberapa tahun dia menjadi mitra. Kekayaannya mulai meledak saat dia mendirikan J. Epstein & Co. Syarat jadi kliennya, kalian harus punya kekayaan minimal $1 miliar. Klien utamanya adalah Leslie Wexner, bos Victoria's Secret. Wexner memberinya mandat penuh atas keuangannya, yang kemudian digunakan Epstein untuk membeli rumah mewah di New York, Paris, New Mexico, dan tentu saja Pulau Little Saint James di Karibia. Terkuaknya kasus. Tahun 2005, benteng Epstein mulai retak. Seorang orang tua di Palm Beach melaporkan bahwa putri mereka yang berusia 14 tahun dilecehkan di rumah mewah Epstein. Polisi mulai menggeledah dan menemukan ribuan foto gadis di bawah umur. Namun disinilah keajaiban hukum atau kebusukannya terjadi. Pada 2008, Epstein mendapatkan kesepakatan pembelaan atau plea nil yang sangat rahasia. Dia hanya dihukum 13 bulan di penjara kelas rendah, bahkan diizinkan keluar setiap hari untuk bekerja. Jaksa yang memberikan kesepakatan ini, Alexander Acosta, belakangan mundur dari kabinet karena skandal ini. Kasus ini hampir mati tertelan bumi jika bukan karena kegigihan jurnalis investigasi Julie K. Brown. Dia membongkar kembali kasus ini pada 2018, mewawancarai para penyintas yang selama ini dibungkam oleh uang damai dan ancaman. Media sosial mulai meledak, dan tekanan publik membuat FBI tidak punya pilihan selain menangkap kembali sang monster. Sobat Anti Miskin, ini bagian yang paling bikin panas dingin. Nama-nama siapa saja yang muncul dalam manifest penerbangan jet pribadinya Lolita Express dan buku hitam direktori teleponnya. Bill Clinton tercatat puluhan kali terbang dengan pesawat Epstein menuju berbagai destinasi. Bill Trump, teman lama di Palm Beach yang pernah memuji Epstein sebagai orang yang hebat dan menyukai wanita muda. Pangeran Andrew yang terseret kasus Virginia Giuffre hingga gelar militernya dicabut oleh kerajaan Inggris. Bill Gates, pertemuan yang katanya untuk filantropi, namun terungkap adanya upaya pemerasan dari Epstein terkait rahasia pribadi Gates. Jejak Indonesia, dalam dokumen alamat Epstein terselip kontak pengusaha dan tokoh sosialita asal Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa jaringan bisnis dan pengaruh Epstein mencapai seluruh penjuru dunia, termasuk Jakarta. Munculnya Epstein Files dan hasil investigasi. Awal 2024 hingga awal 2026 ini, pengadilan akhirnya membuka ribuan halaman dokumen yang selama ini ditandai sebagai redacted atau rahasia. Inilah yang kita kenal sebagai Epstein Files. Hasil investigasi ini mengungkapkan bahwa Epstein bukan sekedar pemangsa, tapi seorang broker kekuasaan. Dia menggunakan gadis-gadis ini sebagai umpan untuk menjebak tokoh penting dalam situasi asusila yang direkam secara diam-diam. Dokumen ini menyebutkan adanya kamera tersembunyi di hampir setiap sudut propertinya. Jika seorang elit mencoba melawan keinginan Epstein, rekaman itu akan menjadi senjata pemerasan yang mematikan. Epstein tidak butuh uang mereka, dia butuh kepatuhan mereka. Kematian misterius. 10 Agustus 2019, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di selnya di Metropolitan Correctional Center, New York. Di malam itu, dua penjaga yang seharusnya bertugas justru tertidur selama 3 jam dan memalsukan laporan. Kamera CCTV di depan selnya rusak secara misterius.
Teman selnya dipindahkan tepat 1 hari sebelum kejadian. Otoritas medis menyatakan ini bunuh diri, namun publik tidak percaya. Muncul fenomena #Epstein didn't kill himself. Patah tulang di lehernya lebih mirip dengan korban pencekikan daripada gantung diri. Tanggapan publik sangat keras. Dunia percaya bahwa Epstein dilenyapkan oleh mereka yang namanya ada di daftar tamunya, agar dia tidak pernah bisa bersaksi di persidangan. Sobat anti miskin, Epstein mungkin sudah mati, tapi sistem yang melahirkannya masih bernafas lega. Ghislaine Maxwell memang dipenjara 20 tahun, tapi berapa banyak pelanggan Epstein yang masih duduk nyaman di kursi kekuasaan? Kasus ini adalah peringatan bahwa kebenaran seringkali dikubur di bawah tumpukan uang dan pengaruh. Tapi selama kita tetap kritis dan terus mencari tahu, cahaya akan selalu menemukan jalan untuk menyinari kegelapan. Jangan pernah berhenti bertanya, dan jangan pernah biarkan diri kalian dimanipulasi oleh narasi yang terlihat indah di permukaan. Gimana menurut kalian? Apakah keadilan sudah benar-benar tegak, atau kematian Epstein adalah kemenangan bagi para elit? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe Kupas Tuntas, dan share video ini sebelum hilang dari algoritma. Gue SI Naomi, tetap kritis, tetap berwibawa, dan salam anti miskin. Bye-bye!